Prabowo Subianto maling berkedok gizi. Apakah 82 juta anak-anak Indonesia itu butuh MBG? BPS sendiri mengatakan bahwa kemiskinan kita itu kurang dari 10%. Meskipun ukuran kemiskinannya adalah sehari keluar 25.000. Tapi kalau kita pakai logika yang sama, harusnya yang mendapat MBG bukan semua anak-anak, tapi hanya 9% anak-anak. Tapi kenapa 82 juta anak-anak harus dipaksa makan MBG? Proyek. Karena proyek. Saya termasuk orang yang percaya bahwa MBG itu haram untuk dikonsumsi. Saya mohon maaf, tapi kenapa seperti itu? Pertama, MBG itu adalah makanan yang jatahnya anggarannya itu 335 triliun rupiah, dan itu diambil dari memotong anggaran pendidikan 40%, memotong anggaran kesehatan 15%, dan potongan-potongan yang lainnya disatukan sampai sebegitu besarnya, kemudian dibagikan kepada 90% orang kaya. Kan menurut data BPS, orang miskin di Indonesia itu hanya 9%, tetapi yang menerima MBG itu 100%. Artinya apa? 90% orang kaya, bapak-bapak, ibu-ibu yang menyekolahkan anaknya di sekolah elit dan sebagainya pasti dapat MBG. Padahal MBG itu didapatkan dari memotong anggaran subsidi untuk fakir miskin, biar mereka pengen sekolah, mereka pengen kuliah, ada guru dan dosen yang pengen dapat tunjangan, itu semuanya dipotong buat MBG. Nah, itu artinya apa? Memotong hak orang-orang miskin diberikannya kepada orang-orang kaya. Itu adalah alasan penolakan saya terhadap MBG, dan saya pikir itu adalah haram. Kalau banyak sekolah menolak makanan gratis, mungkin masalahnya bukan rakyat yang manja, tapi emang negara yang ceroboh. Dan kerennya, keputusan ini diambil bersama orang tua. Bukan provokasi, bukan hoax, tapi refleks ketakutan yang masuk akal. Kenapa takut? Karena makanan bergizi gratis sudah nggak ada bergizinya. Atau B-nya itu udah berganti beracun. Makanan basi, makanan kemasan dari toko kelontong, minuman rasa susu yang isinya air sama gula. Gimana orang tua mau percaya kalau program makan aja belum bisa menjamin keamanan, lalu apa jaminan buat anak-anak? Sekolah menolak MBG itu bukan anti gizi, tapi sudah sadar kalau nggak ada gizinya berarti ditipu. Lek menurutku, daripada semuanya dapat MBG tapi menunya asal-asalan, eksekusinya setengah-setengah, mending yang dapat MBG diseleksi, tapi kualitas sistem sama menu-menunya bener-bener serius. Kalau tetap MBG yang kayak sekarang, ya lebih baik nggak dapat makan gratis daripada dapat makan gratis tapi resikonya IGD. Warganet kritik keras program ngawur MBG. Salah satu kritikan itu datang dari Guru Gembul. Guru Gembul melontarkan kritikan keras terhadap program makan bergizi gratis melalui unggahan media sosial. Menyatakan penolakan karena menilai program tersebut tidak tepat sasaran dan berdampak luas pada sektor krusial. Guru Gembul menyoroti besarnya anggaran yang disebut mencapai 335 triliun. MBG itu adalah makanan yang jatahnya anggarannya itu 335 triliun rupiah, dan itu diambil dari memotong anggaran pendidikan 40%, memotong anggaran kesehatan 15%, dan potongan-potongan lainnya. Pengalihan dana dari pendidikan dan kesehatan merupakan kebijakan keliru. Ia merujuk data BPS yang menyebut angka kemiskinan sekitar 9%. Sementara program ini dinilai menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa seleksi. 90% orang kaya, bapak-bapak, ibu-ibu yang menyekolahkan anaknya di sekolah elit dan sebagainya pasti dapat MBG. Padahal MBG itu didapatkan dari memotong anggaran subsidi untuk fakir miskin, tegas Guru Gembul. Dia menilai kondisi tersebut menciptakan ketimpangan karena masyarakat mampu ikut menikmati program yang disebut bersumber dari pemotongan hak kelompok rentan. Dana yang semestinya bisa dialokasikan untuk tunjangan guru, dosen, atau bantuan kuliah masyarakat kurang mampu dinilai justru dialihkan.
Dari sisi ekonomi, ia memperingatkan potensi matinya usaha kecil seperti pedagang kantin dan penjual jajanan sekolah. Jumlah lapangan pekerjaan yang dimaksud adalah untuk orang yang sudah kaya terkait pengurus dapur dan yayasan mitra. Sementara omset pedagang kecil justru menurun. Bahkan dia juga menyinggung resiko kenaikan harga ayam dan telur akibat lonjakan permintaan. Aspek lingkungan turut disorot. Ia memperkirakan volume sisa makanan bisa mencapai 850 ton per hari, disertai peningkatan sampah plastik dan styrofoam. Di akhir pernyataannya, Guru Gembul mengingatkan potensi penyimpangan dalam pengadaan dan pengelolaan program. Ia menilai persiapan yang terburu-buru membuka celah manipulasi, konflik kepentingan, hingga rekayasa data. Sementara itu, tenaga ahli gizi tidak diberdayakan optimal. Guru-guru di sekolah pun dipaksa mengurus makanan alih-alih mengajar di kelas. Mau tahu perbedaan pengelolaan MBG di Cina dan Indonesia? 1. Di Cina hukumnya tegas. Sudah ada 1.200 orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian Cina karena penyelewengan dana MBG. Sementara di Indonesia, meskipun korban sudah berjatuhan sangat banyak karena keracunan MBG, tidak ada satupun orang yang ditangkap. Yang kedua, Cina itu jumlah penduduknya 1,4 miliar. Penerima makan bergizi di sekolah itu hanya 37 juta. Jadi pemerintahan Cina sangat selektif, tidak semua siswa dapat MBG. Hanya orang miskin saja. Jadi tepat sasaran. Sementara di Indonesia dari jumlah penduduk 280 juta, sampai saat ini 55 juta pelajar sudah mendapatkan MBG. MBG di Indonesia tidak tepat sasaran. Di Cina hanya orang pedesaan. Di Indonesia semua kota, dari kabupaten sampai kota-kota besar termasuk Jakarta, semua dapat MBG. Jumlah kabupaten di Cina itu sekitar 1.300. Yang mendapatkan MBG itu hanya 699 kabupaten. Sementara di Indonesia dari 514 kabupaten yang mendapatkan MBG lebih dari 450 kabupaten. Yang ketiga, dapur MBG di Cina itu adanya di sekolahan. Jadi fresh seperti pada video ini. Di balik piring yang mereka terima, terdapat perhatian besar dari pemerintah dan sekolah terhadap gizi anak. Menu makan siang dirancang seimbang, terdiri dari nasi atau mie sebagai sumber energi, sayuran hijau segar yang kaya vitamin, lauk pauk berupa daging, ikan, tahu, atau telur sebagai protein, ditambah buah-buahan sebagai pelengkap serat. Jadi anak mendapatkan MBG secara fresh. Nasinya masih hangat, sayurnya masih segar, buahnya masih segar, tidak dimasak 12 jam sebelumnya. Sementara di Indonesia, satu dapur mengelola 3.000 siswa, itu bisa 5-6 sekolahan. Jadi yang terjadi banyak sekali keracunan yang ada di Indonesia. Prabowo, ada yang bilang saya hamburkan uang karena MBG, ini hasil efisiensi. Hasil efisiensi kata Pak Prabowo yang memotong dana pendidikan. Gue kirain hasil efisiensi potong tunjangan DPR, tunjangan presiden. Ini biaya pendidikan hasil efisiensi. Hah? Buat MBG bagi-bagi kue kali. Polri dapet, TNI dapet, rekan bisnis dapet, sobat partai dapet. Nyampenya di masyarakat makanannya nggak bergizi. Kalau efisiensinya potong anggaran dewan mah mendingan, potong tunjangan polisi, TNI mendingan. Pendidikan dipotong. Kita mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang. Yang terhormat Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang dipilih 50% suara rakyat Indonesia. Berhentilah Bapak mengatakan rakyat menjelek-jelekkan Bapak. Pak, kalau rakyat bersuara itu belum tentu menjelek-jelekkan Bapak, Pak. Bisa jadi itu kritikan, masukan.
Sebagaimana dulu saat Bapak kampanye, Bapak akan berjanji mendengar aspirasi rakyat, Bapak akan berdiri bersama rakyat. Dan sekarang ketika rakyat banyak mengkritik MBG, Bapak katakan menjelek-jelekan. Mohon maaf ya Pak, sebagai presiden Bapak, tentu saja banyak sekali yang ingin memberikan masukan. Nggak semuanya itu Bapak buang mentah-mentah dan menganggap itu adalah saingan politik Bapak. Rakyat ingin memberikan kritikan, masukan, dan bukan hanya pujian. Selamat datang di era di mana perut adalah prioritas nasional. Sementara otak cukup diberi asupan sabar dan ikhlas. Mari kita bedah infografis yang sungguh estetik ini. Lihatlah angka di mana 217,86 triliun yang bertengger gagah di puncak klasmen anggaran 2026 milik Badan Gizi Nasional. Begitu mulianya niat kita untuk menciptakan generasi yang kuat secara fisik. Meskipun gurunya mungkin harus mengajar sambil memikirkan pinjol karena gajinya bahkan di bawah standar upah buruh cuci. Coba kita tengok ke Rusia. Walaupun di sini tidak memiliki program makanan bergizi gratis atau MBG, namun kebijakan keberpihakan pada sektor pendidikan terasa nyata oleh semua kalangan, baik murid maupun guru. Rusia menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama di mana guru mendapatkan jaminan kesejahteraan dan status sosial yang tinggi dari negara. Artinya, yang harus diprioritaskan bukan sekedar logistik makanan, melainkan penguatan fondasi sistem di mana guru tidak perlu lagi bergumul dengan ketidakpastian ekonomi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu marilah kita lihat bagaimana dengan Cina. Cina memang memiliki program yang serupa, tapi lihat bagaimana mereka lebih dulu mensejahterakan guru-gurunya. Di Cina, hukum mewajibkan gaji guru tidak boleh lebih rendah dari gaji pegawai sipil pemerintah daerah. Mereka memastikan terlebih dahulu dapur pengajar aman sebelum menyentuh piring siswa-siswanya. Lalu bagaimana Indonesia? Sangat-sangat kontradiktif. Bayangkan saat pemerintah melalui Badan Gizi Nasional menyatakan 32.000 pegawai SPPG akan diangkat sebagai ASN P3 mulai Februari tahun 2026. Kita punya kisah seperti Pak Agustinus. Beliau sudah mengabdi lebih dari 23 tahun sebagai guru honorer di NTT. Namun pada tahun 2025 gajinya justru turun menjadi hanya Rp223.000 per bulan. Sungguh ironis dan lucu sekali melihat program baru langsung mendapat karpet merah finansial. Sementara nasib guru yang sudah mengabdi puluhan tahun hanya diputar-putar dalam pusaran birokrasi tanpa ujung. Kita sanggup mengalokasikan triliunan untuk logistik, tapi mendadak amnesia dan miskin anggaran saat bicara soal pengangkatan status P3 yang layak bagi mereka yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan data tahun 2026, anggaran Badan Gizi Nasional bahkan melampaui Kementerian Pertahanan dan Gabungan Anggaran Pendidikan Dasar serta Pendidikan Tinggi. Secara akademis, mungkinkah tujuan Indonesia Emas tahun 2045 akan tercapai jika kita hanya fokus pada investasi fisik jangka pendek tanpa menyelesaikan krisis sistemik pada kesejahteraan guru? Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.